Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah Ramadhani dengan NIM 021201103. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai rehabilitasi terumbu karang melalui kolaborasi terumbu buatan dan transplantasi karang di Kecamatan Bungus, Teluk Kabung, Kota Padang. Jadi, terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut dengan zooxanthellae. Upaya pelestarian terumbu karang di perairan Indonesia sangat dibutuhkan karena terumbu karang memiliki manfaat dalam kelangsungan hidup manusia dan juga biota yang ada di sekitarnya. Namun, kondisi terumbu karang di Indonesia saat ini mengalami degradasi lingkungan yang diakibatkan oleh perubahan alam itu sendiri serta ulah manusia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode terumbu buatan yang dikolaborasikan dengan transplantasi karang. Transplantasi karang ini adalah metode penanaman dan penumbuhan suatu koloni karang dengan metode fragmentasi yang bertujuan untuk mempercepat regenerasi yang telah mengalami kerusakan untuk memperbaiki daerah terumbu karang. Metode yang digunakan yang pertama ada pembuatan terumbu karang. Pada pembuatan ini media substrat dilakukan dengan pembuatan beton dengan ukuran 60 cm x 60 cm x 10 cm sebanyak 2 unit dengan total 160 unit. Terumbu buatan disusun dengan konfigurasi 36 dibanding 25 banding 16 dibanding 3 yang membentuk piramid yang dimana dilakukan kolaborasi dengan transplantasi karang. Yang kedua ada biofisik. Dapat didefinisikan sebagai kegiatan pengumpulan data dan informasi bioekologi yang ditetapkan sebagai salah satu indikator kesehatan terumbu karang, serta upaya konservasi dan rehabilitasi terumbu karang yang dilakukan secara berulang-ulang pada suatu daerah yang terwakili. Adapun indikator yang diamati yaitu yang pertama ada kualitas perairan. Pengambilan dan pengukuran kualitas air dilakukan pada lokasi terumbu karang buatan dan transplantasi karang. Variabel-variabel yang diukur yaitu ada suhu perairan, suhu udara, salinitas, kecerahan, dan kecepatan arus. Yang kedua ada terumbu karang. Pengamatan tutupan terumbu karang di sekitar lokasi penanaman dilakukan dengan menggunakan metode LIT atau Line Intercept Transect yang meliputi persentase tutupan karang. Transect dilakukan dengan menarik meter sepanjang 70 meter yang diletakkan sejajar dengan garis pantai pada kedalaman 5 dan 10 meter dengan 3 kali pengulangan untuk setiap stasiunnya. Yang ketiga ada ikan karang. Metode yang digunakan yaitu metode Underwater Visual Sensors. Dengan modifikasi yang dikembangkan, metode yang cepat, akurat, efektif, dan ramah lingkungan ini menghasilkan data yang relevan karena ikan karang bersifat aktif pada siang hari. Yang keempat ada bentos. Monitoring fauna bentos dilakukan dengan menggunakan metode bentos band transect yang memodifikasi dari band transect. Transect fauna bentos bergabung dengan pengambilan transect tenang dan ikan karang. Adapun hasil dari rehabilitasi ini menunjukkan total pertumbuhan yang sangat meningkat. Hal ini dilakukan pengamatan pasca penyisipan terakhir pada monitoring 5 dengan semua sampling sebanyak 42. Adapun total pertumbuhan transplantasi karang pada terumbu karang buatan dengan total pertumbuhan untuk tinggi antara 0 cm sampai dengan 1,1 cm dan untuk lebar 0, cm sampai dengan 1,6 cm. Rata-rata pertumbuhan untuk tinggi sebesar 0,79 cm dan lebar 0,8 cm per bulannya. Dapat dilihat pada gambar tersebut kolaborasi terumbu karang buatan dan transplantasi karang. Kemudian ada kualitas air yang merupakan suatu parameter yang cukup berperan dalam perkembangan dan pertumbuhan baik dari faktor internal maupun faktor eksternal suatu ekosistem dalam perairan. Yang ketiga ada terumbu karang. Terumbu karang termasuk dalam jenis filum Cnidaria, kelas Ambrozoa yang memiliki tentakel, berfungsi sebagai rumah bagi ikan-ikan kecil dari kejaran predator, tempat spawning ground, dan sebagai tempat fishing ground bagi nelayan sekitar. Yang keempat ada ikan karang. Ikan karang merupakan salah satu indikator ekosistem yang menyatakan apabila dalam suatu banyak dijumpai ikan karang, bisa dikatakan bahwa ekosistem terumbu karang pada perairan tersebut bagus.
Kemudian yang terakhir ada bentos, merupakan hewan dan tumbuhan yang hidup di atas atau di bawah dasar laut. Pada dasarnya, semua jenis karang yang ditransplantasasi dengan menggunakan substrat buatan memiliki daya ketahanan hidup yang sangat baik, sebesar 100%. Maka dari itu, rehabilitasi terumbu karang melalui kolaborasi terumbu buatan dan transplantasi karang agar ekosistem terumbu karang dan ikan karang kembali dapat muncul di daerah yang mengalami degradasi. Sekian video mengenai terumbu karang buatan dan transplantasi karang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.